Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di program studi Tadris IPA YAIN Jember. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Suhardi, STMPD, selaku Ketua Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Jember. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan program studi Tadris IPA YAIN Jember. Mudah-mudahan nanti saudara akan menjadi generasi-generasi yang akan menjadi pendidik pendidikan IPA. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program studi Tadris IPA. Mudah-mudahan Anda akan mengenal lebih dekat tentang program studi Tadris IPA. Program studi Tadris IPA berdiri sejak terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 142 tahun 2014. Program studi Tadris IPA ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi salah satu kebutuhan bagi calon pendidik mata pelajaran IPA. Jadi keberadaan prodi Tadris IPA ini adalah salah satu prodi yang ada di daerah Tapal Kuda. Ya, kita masih menjadi salah satu program studi yang ada di daerah Tapal Kuda, yang harapannya adalah bisa memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya memenuhi terhadap calon pendidik untuk mata pelajaran IPA, baik di tingkat SMP ya, dan Madrasah Sanawiyah, dan juga keberadaan dari program studi Tadris IPA ini akan menjadi salah satu upaya untuk menjawab terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengembangan pembelajaran IPA dan yang berbasis teknologi tepat guna. Nah, untuk saudara bisa memahami lebih dekat tentang program studi Tadris IPA YAIN Jember, maka visi dari program studi Tadris IPA ini adalah menjadi program studi pencetak sarjana yang unggul dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan sebagai penyusun media pembelajaran berbasis teknologi tepat guna pada tahun 2025. Nah, itu adalah visi utama kita sebagai program studi Tadris IPA. Nah, untuk wujudkan dari visi ini, maka kita mengemban visi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi tepat guna. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi tepat guna. Sedangkan visi yang keempat adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak secara berkelanjutan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi
dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi tepat guna. Nah, maka tujuan yang ingin kita bangun dengan adanya program studi tadris IPA ini adalah yang pertama adalah terselenggaranya proses peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sarjana pendidikan IPA yang kompeten dan kompetitif. Yang kedua adalah menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu keagamaan Islam secara proporsional. Yang ketiga, terselenggaranya bentuk penelitian yang bermutu dan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang mengarah pada penemuan teknologi tepat guna dalam rangka pencapaian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang keempat, terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat secara langsung dalam pendidikan IPA serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima adalah terjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, terutama di bidang pendidikan IPA yang saling mendukung, baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk bisa mencapai lulusan program studi tadris IPA, maka adik-adik mahasiswa juga harus mengetahui apa yang menjadi profil dari lulusan tadris IPA ini. Nah, kita berharap nantinya bahwa setelah lulus, adik-adik mahasiswa itu nanti akan menjadi sarjana yang pertama adalah menjadi pendidik atau praktisi pendidikan, di mana adik-adik nanti menjadi sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran IPA. Baik itu di sekolah, tingkat SMP, atau madrasah, yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Kemudian profil yang kedua, yaitu adalah menjadi asisten peneliti pendidikan. Jadi kita juga mengharapkan nanti bahwa sarjana lulusan dari tadris IPA itu akan menjadi asisten peneliti yang memiliki kemampuan kerja, memiliki penguasaan pengetahuan, memiliki kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti di bidang IPA. Selain dari itu juga akan menjadi pengembang bahan ajar atau media ajar. Jadi kita juga harapkan nantinya bahwa sarjana lulusan dari tadris IPA itu akan menjadi sarjana yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar dalam bidang pendidikan IPA. Baik di sekolah madrasah maupun di tingkat SMP yang memiliki pengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tanggung jawab yang berlandaskan pada ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Berikutnya adalah sebagai pengelola laboratorium IPA. Jadi selain ketiga tadi juga kita sebagai pengelola laboratorium IPA. Jadi memiliki kemampuan untuk mengelola laboratorium IPA. Nah, di dalam tadris IPA kita memiliki beberapa dosen yang memiliki keahlian di bidangnya. Yang pertama adalah
saya sendiri, Dr. Andi Suwardi, STMPD, pada bidang keilmuan pendidikan kimia. Kemudian Pak Subaidi, MPD, itu bidang keahliannya adalah biokimia. Pak Abdul Rahim, MPD, itu bidang keahliannya di bidang statistik. Kemudian Pak Dinar Maftu Fajar, MPFIS, itu sebagai dosen yang memiliki bidang keahlian di bidang pendidikan fisika. Kemudian Ibu Rafiatul Hasanah, MPD, memiliki keahlian di bidang pendidikan biologi. Kemudian Laili Yunita Susanti, MSc, ini juga sebagai dosen yang memiliki keahlian di bidang pendidikan kimia. Kemudian ada Pak Wildan Habibi, MPD, di pendidikan biologi, dan Laila Husna, MPD, juga di pendidikan biologi. Nah, dosen-dosen ini memiliki keahlian sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Untuk selanjutnya, adik-adik mahasiswa, untuk memenuhi menjadi sarjana Tadris IPA, maka adik-adik akan memenuhi kurikulum, yaitu sebanyak 140 SKS yang terdiri dari mata kuliah institusi sebanyak 24 SKS, kemudian mata kuliah fakultas itu ada 20 SKS, dan mata kuliah prodi untuk bidang keilmuan Tadris IPA itu ada 104 SKS. Nah, dengan kurikulum prodi Tadris IPA yang seperti ini, kita berharap bahwa adik-adik mahasiswa itu bisa memenuhi atau bisa menjadi sarjana sebagai pendidik Tadris IPA dalam kurun waktu bisa dicapai 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun setengah. Sehingga tidak harus sampai 4 tahun kita bisa menjadi sarjana pendidikan IPA. Nah, struktur kurikulumnya seperti ini ya. Jadi kalau tadi ada mata kuliah bidang institusi, ada Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, pengantar studi Islam, peradaban Islam dan Islam Nusantara, kemudian ada bahasa Arab, bahasa Inggris, filsafat umum, akhlak tasawuf, KKN, dan skripsi. Kemudian untuk mata kuliah fakultas, itu ada perkembangan peserta didik, ada ilmu pendidikan, filsafat pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, statistika pendidikan, studi Al-Quran, tafsir tarbawi, studi hadis dan hadis tarbawi, dan fikih. Ini adalah kurikulum di tingkat fakultas. Sedangkan untuk bidang keahlian di program studi Tadris IPA sendiri, maka kurikulumnya adalah mata kuliah yang saudara harus tempuh nantinya itu ada beberapa. Yang pertama pengembangan kurikulum IPA, kemudian ada perencanaan pembelajaran IPA, ada media pembelajaran IPA, ada strategi pembelajaran IPA, evaluasi pembelajaran IPA, pengembangan bahan ajar IPA, kemudian matematika dasar, kimia dasar, biologi dasar, dan fisika dasar. Kemudian ada astronomi dan ilmu kebumian, klasifikasi makhluk hidup, anatomi dan fisiologi hewan, anatomi dan fisiologi tumbuhan. Kemudian ada mekanika, analisis nyawa kimia, ekologi, gelombang dan optik, listrik dan magnet, zat dan energi, yang keseluruhannya ini, mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada adik-adik mahasiswa untuk menguasai bidang pendidikan IPA. Baik, saudara, untuk menjadi mahasiswa yang sukses di perguruan tinggi,
maka ada beberapa kiat yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah kemandirian. Jadi adik-adik harus bisa mandiri, membangun secara pribadi di dalam melakukan kegiatan akademik. Kemudian yang kedua adalah motivasi diri. Jadi adik-adik harus memiliki motivasi yang besar untuk bisa melaksanakan kegiatan akademik. Dengan motivasi ini akan membangun kemampuan kepada adik untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Kemudian harus terbuka untuk bekerja sama, jadi tidak bisa bersikap tertutup kepada orang lain, tetapi harus bisa membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian mampu bekerja secara sendiri. Nah, ini perlu saudara bangun di dalam menjalankan atau melakukan kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa di program studi Tadrisipa. Kemudian yang lain adalah mampu mengorganisasi waktu. Jadi adik-adik harus bisa menggunakan waktu secara tepat, mana hal yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, itu kiat untuk bisa menjadi mahasiswa yang sukses di program studi Tadrisipa. Nah, untuk hal yang penting juga tidak lupa saya sampaikan bahwa selama menjadi mahasiswa maka ada beberapa hal penting juga yang saudara harus lakukan, yaitu adalah merefleksi pengalaman belajar yang lalu. Jadi kalau selama ini mungkin tidak terbiasa belajar waktu yang lama, maka mulai sekarang itu sudah harus bisa melakukan kegiatan belajar yang lebih lama. Kemudian pelajari berbagai karir yang ada. Kalau mungkin pikirkan juga hal-hal baru yang bisa diciptakan. Jadi kita menuntut kepada adik-adik mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang baru. Apa yang mungkin untuk dikerjakan dan diciptakan. Berikutnya adalah pelajari berbagai pendidikan tinggi yang tersedia. Jadi itu yang hal-hal penting yang perlu saudara ikuti selama ada di pendidikan tinggi. Dan yang tak kalah penting, adik-adik sekalian, yang saudara harus lakukan itu adalah untuk bisa sukses dalam studi, maka harus banyak belajar tentang bagaimana teknik belajar membaca yang baik. Kemudian selalu membiasakan diri untuk ke perpustakaan. Nah, ini yang akan membantu adik-adik nanti untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, untuk bisa mewujudkan itu semua, maka kita perlu membangun keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar itu bisa dengan melakukan perencanaan dan penggunaan waktu belajar, kemudian memahami dan menyimpulkan materi, kemudian bagaimana menulis secara efektif, lalu mempersiapkan dan mengantisipasi ketika mau melakukan atau mau mengikuti ujian dan meningkatkan metode mencatat. Nah, ini adalah hal-hal penting yang perlu adik lakukan untuk bisa menjadi mahasiswa yang sukses di program studi Tadrisipa. Baik, sekian itu yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini, dan sebagai penutup saya mengucapkan selamat pada adik-adik mahasiswa program studi Tadrisipa. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi mahasiswa yang sukses sebagai sarjana pendidik ilmu pengetahuan alam.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.